Dalam sebuah pernikahan, mahar adalah simbol penghargaan. Namun, bagaimana jika simbol itu direbut paksa? Kisah ini tentang Aira, seorang istri yang harus menyaksikan haknya dirampas oleh keluarga suaminya dan bagaimana ia menemukan kekuatan di balik kehancuran itu. Aira, 30 tahun, seorang gadis desa sederhana jatuh cinta pada Ardi. 32 tahun, seorang pria kota yang bekerja di perusahaan besar. Di bawah pohon kelapa, Ardi berjanji akan menjaganya selamanya. Aira percaya. Ia memberikan seluruh hati, juga semua perhiasan emas warisan ibunya sebagai mahar pernikahan. Totalnya mencapai 100 gram emas murni. Ardi, nada lembut romantis. Aira, ini semua emas mahar darimu. Akan aku simpan baik-baik. Ini bukti cinta kita, janji bahwa kita akan selalu bersama. Aku akan menjagamu dan harta ini sampai akhir hayat. Aira, nada bahagia, polos. Aku percaya padamu, Mas. Semua ini akan jadi bekal kita membangun keluarga. Mahar itu disimpan rapi dalam sebuah kotak jati. Diserahkan kepada ibu mertua, Bu Mirna, 55 tahun, sebagai tradisi agar aman. Aira tidak pernah menyangka, disitulah petaka bermula. Beberapa bulan setelah menikah, sikap Bu Mirna berubah. Ia selalu mengeluh tentang biaya hidup, padahal Ardi selalu mengirim uang bulanan yang cukup. Suatu pagi, Aira mendengar percakapan Bu Mirna dengan adiknya, Rina, 28 tahun, adik ipar Aira yang hobi berbelanja. Aduh, gaji Ardi sekali-sekali, padahal aku ingin membeli motor baru. Rina juga mau ganti HP terbaru. Iya Bu, masa aku pakai HP ini terus? Kan malu sama teman-teman. Uang mahar Kak Aira itu bisa dipakai dulu Bu, kan banyak. Betul juga, kita pura-pura saja kalau Aira yang minta. Nanti sisanya bisa kita pakai beli ini itu. Toh Ardi pasti bela ibu daripada istrinya. Hati Aira hancur. Ia tahu perhiasan itu adalah satu-satunya peninggalan ibunya dan kini menjadi incaran keserakahan keluarga suaminya. Aira mencoba berbicara baik-baik dengan Ardi. Ia menunjukkan bukti-bukti pengeluaran yang mencurigakan di buku tabungan Ardi yang selama ini dipegang oleh Bu Girna. Mas, perhiasan maharku, ibu mengambilnya. Aku tahu Mas, aku mendengar ibu dan Rina membicarakannya. Itu kan peninggalan ibuku Mas. Aira, kamu itu fitnah ya? Ibu itu cuma pinjam sedikit untuk kebutuhan keluarga. Kamu ini istri macam apa? Baru menikah sudah perhitungan sama ibu mertua. Tapi Mas, itu maharku, itu hakku. Kenapa ibu dan Rina bisa seenaknya begitu? Sudah, kamu diam saja. Ini urusan keluarga kami. Kalau kamu tidak suka, silahkan pergi dari sini. Aku tidak butuh istri yang bikin masalah dengan ibuku. Akhirnya terdiam. Pengkhianatan dari Ardi terasa lebih menyakitkan daripada pengkhianatan Bu Mirna. Ia tidak hanya menghilangkan maharnya, tapi juga kepercayaan pada pria yang dicintainya. Ketika kesabaran diinjak-injak, ketika hak direnggut, seorang wanita bisa berubah menjadi api. Inilah saatnya Aira menunjukkan bahwa ia bukan lagi gadis desa yang polos, dan maharnya akan dibayar dengan kehancuran. Beberapa bulan berlalu, Aira tidak pergi. Ia memilih tinggal, namun bukan lagi sebagai istri yang patuh, melainkan sebagai mata-mata. Diam-diam, ia menghubungi mantan bos lamanya di sebuah firma hukum besar di Jakarta. Aira dulunya adalah seorang legal consultant andal sebelum menikah. Pak Rehan, saya ingin mengajukan gugatan perdata dan pidana atas kasus pencurian mahar, penggelapan aset, dan penipuan. Korbannya, saya sendiri. Aira, kamu serius? Tapi kenapa selama ini kamu tidak cerita? Saya ingin melihat sejauh mana mereka bisa bermain. Sekarang, saya sudah punya semua bukti. Siapkan surat somasi dan surat panggilan polisi. Serahkan langsung ke kantor Ardi. Aira mengirimkan semua rekaman percakapan, bukti transfer palsu, dan surat-surat yang diam-diam ia kumpulkan. Ia tahu ini akan menghancurkan Ardi, tapi kehancuran itu adalah harga yang harus dibayar untuk maharnya. Di sebuah rapat penting perusahaan, saat Ardi sedang mempresentasikan proyek besar, tiba-tiba 2 orang polisi dan Pak Rehan masuk ke ruangan. Ardi terkejut melihat surat panggilan polisi dan surat somasi perdata. Saudara Ardi,
Anda dituntut atas kasus penipuan, penggelapan aset, dan pencurian mahar senilai 100 gram emas murni. Pelapornya, istri Anda sendiri, Aira. Aira? Tidak mungkin, dia tidak akan berani. Saudara Ardi, Anda harus ikut kami ke kantor polisi sekarang. Ada bukti kuat yang menjerat Anda. Ardi dipecat di tempat, reputasinya hancur. Semua temannya menjauh. Ia tak menyangka Aira yang lembut bisa menjadi sekuat ini. Di rumah, Bu Mirna dan Rina panik saat polisi datang menggeledah. Perhiasan mahar Aira yang sudah dijual kini harus ganti rugi. Semua aset mereka disita, termasuk motor baru dan HP Rina. Aira, jangan tega kamu. Ibu ini ibu mertuamu. Maafkan kami, Nak. Kak Aira jahat. Kakak sudah menghancurkan hidupku. Ini bukan tentang jahat atau tega, Bu. Ini tentang harga diri. Tentang hak seorang istri yang kalian rampas. Dan ini adalah harga yang harus kalian bayar untuk setiap tetes air mataku. Beberapa bulan kemudian, Ardi meringkuk di penjara, menyesali perbuatannya. Bu Mirna dan Rina jatuh miskin dan hidup menderita. Sementara Aira, ia kembali bekerja di firma hukum, menjadi seorang wanita karir yang disegani. Ia membeli rumah baru dan memulai hidupnya kembali. Maharku mungkin hilang, tapi dari kehilangan itu aku menemukan kekuatanku. Tidak ada yang bisa merampas harga diri seorang wanita kecuali dia sendiri yang menyerah. Kisah Aira adalah pengingat, mahar bukan hanya seonggok perhiasan, melainkan simbol harga diri. Dan seorang wanita yang terluka bisa bangkit menjadi lebih kuat dari siapapun. Beranikah kamu mengambil hak seorang istri?